haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita sudah ada di malam Natal. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita pasti sangat exciting, saudara ya. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita melihat soal kelahiran Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dan menjadi juru selamat buat setiap kita orang percaya ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu tokoh Alkitab yang tidak kalah penting, yang sebetulnya berperan dalam cerita kelahiran soal Yesus. Haleluya. Siapa itu? Saudara bisa melihat dan membaca dalam Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama bahkan sampai dengan yang ke-25 ya. Tapi saya akan membacakan 3 ayat dulu saudara ya. Lukas 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Katakan amin, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini adalah cerita tentang keluarga Zakaria. Zakaria bukan seorang nabi, tapi pada zaman itu dia adalah seorang imam. Saudara, imam berfungsi, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk melakukan tata cara agama pada saat itu. Walaupun saudara terkasih dalam Tuhan, peribadatannya itu saudara enggak setiap saat, bahkan mungkin ada saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ada yang cuma 1 kali seumur hidup, ada juga yang sering kali. Ya, sebab saudara terkasih dalam Tuhan, ya mereka dipanggil bertugas itu saudara, ya sesuai dengan tata cara orang Yahudi. Nah, kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari ini adalah saudara, keluarga kecil ini punya pergumulan saudara. Apa itu? Zakaria dan Elisabet berumah tangga sekian lama, sekian tahun, tapi mereka belum bisa memiliki keturunan. Bahkan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, Elisabet mandul, saudara. Nah, seharusnya kalau sudah divonis zaman ini sama dokter, salah satu dari pribadi suami istri itu mandul, kemungkinan untuk bisa punya anak itu 0%. Bahkan dikatakan tidak mungkin, saudara. Nah, yang luar biasa di sini, kalau kita baca dan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini sampai habis, saudara, singkat cerita, berjalan dengan waktu, di saat usia umur mereka sudah begitu lanjut, saudara, ternyata Tuhan memberkati mereka dengan seorang putra yang namanya adalah Yohanes Pembaptis, yang adalah sepupu Yesus. Nah, saudara, bahkan Yohanes Pembaptis ini adalah dikatakan Alkitab sebagai pembuka jalan. Makanya cerita Alkitab, bahkan Yesus pun secara manusianya pada saat itu, saudara, dibaptis oleh saudara sepupunya ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa hal di malam Natal ini yang menjadi perenungan kita daripada kebenaran firman Tuhan, yang saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Untuk saudara, rencana Tuhan tergenapi, tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya di malam Natal ini bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna buat setiap kita para pendengar program ini. Dia mengasihi saudara seperti dia mengasihi saudara terkasih dalam Tuhan, ya Imam Zakaria dan Elisabet, sehingga tidak ada yang mustahil. Saudara harus optimis memasuki tahun yang baru 2023 nanti. Nah, bagian kita harus belajar saudara, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Zakaria dan Elisabet ini.
bagaimana mereka bisa mendapatkan privilege itu? Bagaimana bisa mereka mendapatkan kemurahan sehingga mereka mendapatkan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, saudara, saya ulang sekali lagi, Lukas pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya begini saudara, mereka menjaga kehidupan mereka dari waktu demi waktu. Walaupun saudara dari awal dipanggil sebagai imam dan istrinya mendampingi suaminya ini melayani Tuhan. Saudara, janji keturunan itu secara manusia sudah tidak mungkin. Tapi mereka tetap bertahan dalam panggilan mereka. Mereka menjaga hidup mereka saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Mungkin hari ini saya mau katakan saudara yang mendengar program ini, saudara merasa saudara terkasih dalam Tuhan. Ada hal-hal yang saudara belum mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi saya mau katakan sama saudara, jaga tetap hidup saudara tetap saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan akan tiba, akan menjadi jawaban untuk setiap masalah dan pergumulan hidup saudara. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua saudara, dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ke-9, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, dalam zamannya, saudara, seorang imam itu bertugas berdasarkan undi. Ya, waktu undi itu mengarah ke nama imam tersebut, maka dia harus bertugas. Makanya tadi saya katakan di awal, tugas keimaman itu saudara nggak menentu. Ada yang saudara seumur hidup mungkin cuma dapat sekali saudara. Tapi ada juga yang sering saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, dia tetap saudara setia dalam berfungsi melakukan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Hari ini saudara yang belum terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan, ambillah bagian dalam panggilan hidup saudara. Mulailah melayani Sang Raja, baik itu di rumah Tuhan, baik itu di marketplace atau dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Dan belajarlah setia dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada hidup saudara. Apapun kondisi, walaupun saudara berkata, hari ini saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, hari ini saudara belum menerima janji Tuhan yang saudara inginkan, hari ini mimpi saudara sama sekali belum ada titik terang untuk bisa terjadi. Tapi saya mau katakan, setialah dalam melayani Sang Raja. Zakaria dan Elisabet tetap setia, maka dia mendapatkan Yohanes Pembaptis. Saya percaya yang terbaik yang dari Tuhan akan diberikan kepada kita, anak-anak kerajaannya yang setia dalam melayani Sang Raja. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab, perhatikan ini apa? Doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Haleluya, haleluya. Ya, bukan cuma 1-2 tahun, tapi puluhan tahun pasangan ini bergumul soal keturunan. Ya, walaupun mereka mengerti bahwa ya Elisabet sudah mandul, tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan untuk dikaruniai keturunan. Dan saudara tahu, firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Waktu mereka bertekun dalam doa, maka apa yang menjadi kerinduan mereka terjadi, tergenapi. Akhirnya Elisabet, saudara terkasih dalam Tuhan, ya diberikan kabar oleh malaikat kepada mereka bahwa Elisabet mengandung, dan sampai dia melahirkan, bayi itu sehat, bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, di saat masa-masa di mana sekitar saudara seringkali berkata tidak mungkin, tidak bisa, saudara, saya mau katakan, iman saudara harus bangkit. Katakan pasti bisa. Dengan apa? Bertindak, dan yang paling penting tetap berdoa.
Haleluya. Sebab doa saudara menandakan bahwa saudara adalah orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang berserah total kepada Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, setiap doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Cuman masalah waktu. Dan saya percaya waktu Tuhan akan tiba dan akan menjawab dari surganya yang kudus, memberikan yang terbaik buat setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah kita bertekun terus berdoa. Maka saya percaya mereka mendapatkan Yohanes Pembaptis yang membukakan jalan bagi pribadi Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kita dalam pergumulan kita, di kelahiran Yesus ini, ada hal-hal yang akan mendatangkan berkat buat hidup saudara, asal saudara mau meresponi bahwa dia adalah Raja yang lahir buat setiap kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, di malam yang kudus ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau Engkau memberikan anak-Mu Tuhan buat setiap kami berdoa, apalagi setiap pergumulan kami percaya jawaban-jawaban akan diterima oleh kami semua. Dan kami bawa pergumulan kami ke mezbah-Mu yang kudus, dan kami bersyukur bahwa kami punya Raja yang hidup, Raja yang sudah diberikan buat kami, Raja yang memberi kemenangan buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.